Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang teman-teman di mata kuliah manajemen keuangan. Untuk hari ini kita belajar namanya short term and long term financial planning. Kita akan belajar bagaimana cara mengelola keuangan dari suatu perusahaan kalian dari sisi jangka pendek dan jangka panjangnya. Hari ini saya lebih tekankan terhadap cara mengelolanya atau cara strategi untuk mengelolanya, bukan dari sumber-sumber pendanaannya. Kalau dari sumber pendanaannya mungkin teman-teman bisa langsung cari aja di Google, itu lebih banyak dan kalian bisa mendapatkan banyak informasi apa saja sumber pendanaan jangka pendek dan jangka panjang. Maka dari itu di sini saya hanya menekankan pada strategi pengelolaannya saja. Oke, ada namanya financial forecasting. Kalau kita bicara tentang financial forecasting, itu ada namanya tahap-tahapannya. Financial forecasting sangat penting ketika kalian ingin mengembangkan usaha maupun memulai usaha. Jadi kalau kalian ingin melakukan ekspansi nih, kalian harus mengetahui bagaimana sih project financial saya atau secara kedepannya saya akan mendapatkan keuntungan berapa dan kebutuhan biaya saya sekarang berapa. Oke, di sini ada 3 step utama. Yang pertama adalah step 1 adalah project the firm sales revenue and expenses over the planning period. Jadi kalian bisa memproyeksikan tuh berapa pendapatan dari perusahaan saya dan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan saya dalam kegiatan usaha itu. Terus step 2 ada an estimate the level of the investment in current and fixed asset that are needed to support the projected sales forecast. Jadi kalian bisa mengestimasikan berapa level of investment atau berapa tingkatan investasi baik itu di current asset maupun fixed asset yang dibutuhkan untuk melakukan support atau membantu yang namanya projected sales forecast ke depannya. Terus yang step 3 ada determine the firm's financing needs throughout the planning period that are required to fund its asset. Jadi kalian harus bisa mendetermine atau menghasilkan berapa sih kebutuhan biaya saya dalam periode tersebut untuk merequired atau mendanai aset kalian atau mendanai kegiatan kalian tadi. Sorry. Nah, ini ada namanya beberapa cara. Yang pertama adalah kalian menentukan yang namanya the percent of sales method of the financial. Jadi kalian tahu berapa persen penjualan kalian. The percent of method is a method of the financial forecasting that involves estimating the level of expense, asset, or for the future period as a percent of the sales forecast. Jadi metode presentasi sales ini digunakan untuk kalian untuk mengestimasi sih berapa level dari biaya saya, biaya operasional saya, aset saya, dan hutang saya di masa yang akan datang. And as a percent of the sales forecast yang didapatkan dari presentasi penjualan kalian. Terus ada type of financing. Sebenarnya type of financing itu ada 2. Yang pertama ada spontaneous financing, terus ada namanya discretionary financing. Spontaneous financing itu adalah the trades, credit, and others accounts payable that arise spontaneously in from day-to-day operation. Jadi ini adalah pembiayaan yang sifatnya pendanaan yang sifatnya spontan. Jadi tiba-tiba ada kegiatan A, kegiatan B. Nah, kalian harus alokasikan dana ekstra karena kegiatannya itu mungkin sifatnya adalah overhead cost atau sifat-sifatnya urgent. Terus ada namanya discretionary financing is source of financing that require explicit part of the firm management every time fund and are raised. Bank notes provide a typical example of type of financing. Jadi memang salah satunya adalah discretionary, ini adalah kegiatan yang memang sudah direncanakan pada setiap tahunnya. Jadi kalian sudah menganggarkan tuh ini pendanaan saya sekitar sekian. Contoh kalian membutuhkan contoh di tahun ini saya tidak akan melakukan apa-apa. Artinya kalian tidak akan melakukan ekspansi. Otomatis saya mencatatkan financing saya seperti ini. Tapi ke depannya saya harus menetapkan yang namanya kenaikan atau kenaikan dari si masing-masing
uh, financing saya atau kegiatan pendanaan saya. Mungkin tahun depan saya akan melakukan ekspansi, otomatis saya harus mengkali lipatkan ini berapa persen di atasnya. Dan itu biasanya memang kalau dari financing atau tipe-tipe financing itu tiap tahunnya dia akan ada namanya kenaikan biaya, kenaikan pendanaan. Oke, di sini ada contoh nih. Ketika kalian dihadapkan oleh suatu laporan keuangan, nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ada drawings, ada income statement, di situ ada namanya pro forma become statement. Jadi pertama ada tingkat sales di situ, ada income, dan di situ ada balance sheet. Biasa ada current asset, ada account payable, ada sampai yang namanya ada liabilities-nya, ada long term debt, terus ada namanya di situ terakhir adalah equity-nya dan totalnya. Nah, di situ otomatis teman-teman harus memproyeksikan ke depan income statement kalian itu berapa. Berarti sales-nya kalian harus mempunyai persentase. Nah, jadi di sini kan ada namanya persentase kenaikan, maka di situ alternatif growth place in sales. Jadi persentase kenaikannya itu dihitung dari sales-nya. Ini ketika kalian sales-nya adalah 10 juta di sisi kiri. 10 juta dolar, tapi sisi kanan itu ada kenaikan 20%, 40%. Jadi gampangnya ketika kalian bicara tentang kenaikan itu, kalian harus bisa mensimulasikan dengan salah satu caranya dengan tadi percent of sales. Nah, itu kalian naikkan 0%, 20%, 40%. Biasanya itu kalau kalian memforecast suatu pendanaan atau pembiayaan, itu kalian bisa menetapkan mana yang sisi yang uh, pesimistik, moderat, sama optimistik. Nah, kalian bisa menetapkan berapa persentase yang layak untuk si pembiayaan untuk perusahaan kalian. Nah, otomatis di sini ada penyesuaian dari current asset, net asset, hingga account payable dan lain-lain. Makanya ada perubahannya di situ, ada kenaikannya. Jadi teman-teman bisa lihat di forecast, otomatis dengan forecast yang seperti ini, otomatis semakin bagus juga dari perusahaan. Otomatis karena kalian salesnya kalian anggap akan ada kenaikan 20%, 40% ke tahun depannya. Jadi pertama adalah yang pertama kalian lihat adalah stepnya ini adalah convert the its asset liabilities account that varies directly with the firm's sales of percentage of the current year's sales. Jadi ada namanya aset bagi dengan sales, itu nanti kalian ketemu adalah 20%. Terus ada namanya projected of level its asset liabilities, jadi projected current asset. Terus jadi projectednya yang tadi projectednya 20% dikalikan dengan current asset bagi sales. Jadi projectednya itu ketemunya adalah 12 juta dolar dikalikan 0,2 atau 20%, hasilnya 2,4. Sampai dengan yang ketiga stepnya itu adalah projected edited return earning atau laba ditahannya kira-kira berapa sih per tahun depannya itu. Nah, itu dilihat dari projected sales-nya tadi 12 juta dikalikan net income dibagi dengan sales dikali 1 kurang cash dividend per dibagi net income. Jadi ketemunya adalah 300.000 laba yang ditahan untuk tahun depannya atau forecast-nya. Terus projected the firm's DVN, namanya DVN itu Dictionary Financing Needed. Jadi ada namanya DVN, ada EVN. Teman di sini mungkin saya akan lebih menerangkan pada DVN ya, sisi DVN ya atau Discretionary Financing Needed. Jadi ada projected total asset dikurangi projected total liabilities dan dikurangi projected owner equity. Jadi ketemunya ada 500.000 dolar. Artinya di situ kalian bisa membutuhkan kebutuhan ekstra atau kebutuhan ekstra atau overhead yang ekstra tadi kalian sisipkan sebesar 500.000 dolar. Inilah step-stepnya. Terus ada namanya financial decision tools. Di sini ada financial decision tools. Terus ada namanya name of tools, ada formula, ada what it tell you. Jadi pertama adalah percent of forecast inventories. Jadi ada inventory,
Itu cara mencarinya percent of forecast inventory itu dari inventory forecast sales forecast dikalikan inventory per sales. Jadi kalau intinya kalian kalau mencari namanya uh, baik itu sales forecast atau inventory forecast, itu rumusnya selalu dikalikan dengan sales per apa namanya si dibagikan dengan salesnya. Jadi tujuannya untuk percent of sales forecast inventory ini adalah kalian bisa mengestimasi berapa inventory sales forecast yang bisa kalian butuhkan untuk mendapatkan yang namanya sales yang kalian inginkan tadi. Jadi we can substitute any asset or liability for inventories these equations as long as that assets or liabilities is expected to vary proportionally with sales. Jadi kalian harus bisa mensubstitusikan aset kalian untuk dijadikan yang namanya inventory. Nah, itu untuk mengetahui bagaimana kelayakan dari proses ini. Terus ada namanya discretionary financing needed, itu ada di DFN. Itu ada predicted change in total tadi dikurangi oleh predicted change of in spontaneous liabilities dan projected change in return earning. Jadi ketemunya untuk melihat DVN itu tujuannya apa? The estimated the amount of a new funding a firm management must obtain the new sources that must actively negotiate. Nah, jadi terus spontaneous fundings and return earning are passively raised as the result of the firm ongoing operation. Jadi memang kalau bicara tentang yang namanya DFN atau Dictionary Financing Needed, itu tujuannya masih berapa sih new funding yang kalian harapkan untuk si manajemen tadi, atau buffernya itu buffer costnya atau buffer costnya itu berapa, kayak untuk menanggulangi ketika kalian itu ingin melakukan ekspansi, itu kebutuhan dasarnya itu berapa yang kalian butuh tambahkan. Nah, itu fungsi dari DFN. Terus di sini ditulis bahwa spontaneous funding dan return earning, artinya pendanaan yang spontan dan laba ditahan itu passively itu selalu bertambah karena result dari operation yang selalu berkembang juga. Jadi seperti itu. Terus kemudian ada constructing and using this cash budget. Jadi ada namanya cash budget. Ketika kalian punya cash budget, nah ini contohkan di sini ada worksheet ya. Jadi kalian ada cash budget, ada sales dan lain-lain hingga namanya new financing needed di sisi bawah. Mungkin kalau kalian kurang jelas nanti kalian bisa baca bukunya di bukunya si Arthur. Kalian bisa lihat di sana. Terus ada namanya cash reimbursement, terus cash receipt dan lain-lain, itu seluruh penjumlahan. Nah, ini sistemnya. Kalau kalian bicara tentang yang namanya forecast, itu harus di forecast setidaknya itu semester. Jadi hitungannya adalah 6 bulan, atau sebenarnya bisa kalau kalian tidak mid semester atau kalian bisa kasih 3 bulanan, bisa, cuman terlalu pendek. Bagusnya kalian bisa memproyeksikan itu semakin jauh. Semakin jauh kalian proyeksikan, itu akan semakin bagus variabelnya. Artinya kalian akan mengetahui nih variabel remeh-temehnya atau variabel kecil-kecilnya itu akan mempengaruhi seperti apa sih. Karena kalian sudah memproyeksikan selama setahun. Karena biasanya perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang sudah mature atau perusahaan startup pun itu dia tidak bisa melakukan yang namanya ekspansi dalam hitungan bulan. Dia biasanya bisa ekspansi dalam tahun, atau paling enggak paling cepat dia bisa melakukannya dalam 1 semester. Makanya perlunya adanya namanya forecast itu setidaknya adalah 1 semester atau 6 bulan. Lebih bagus dia 1 tahun atau lebih. Dan bagusnya adalah kalian bisa breakdown-nya dalam bulanan. Kalau kalian breakdown-nya dalam tahunan, biasanya itu kurang spesifik. Terus ada namanya budget function. Fungsi dari budget itu adalah a forecast a company expected revenue and expenses for the future period. Kalian bisa mengetahui nih ke depannya saya membutuhkan revenue dan biaya itu berapa untuk ke depannya. Ada cash budget. Cash budget is detail a plan of the future cash flow. This budget is composed of 4 elements: cash receipt, cash disbursement, net change period, dan new financing needed. Jadi kalau kalian bicara tentang cash budget, kalian harus tahu pendapatan cash kalian berapa dan
kira-kira pengeluaran cash saya itu apa aja, net in cash end period, jadi total pengeluaran antara yang pendapatan dan pengeluaran saya berapa, dan new financing needed. Jadi kalian membutuhkan kedepannya saya akan membutuhkan tambahan berapa untuk bulan ke depannya. Biasanya itu ada proyeksi saya akan contoh kalau perusahaan itu punya keuntungan ya, dia kan ada namanya return earning ya, atau laba ditahan. Laba ditahan itu kan sebagai modal untuk uh, operasional di bulan depannya. Biasanya seperti itu perusahaan-perusahaan besar. Atau memang kalau perusahaannya sudah sifatnya TBK atau terbuka maupun dia sudah di bursa efek, biasanya mereka tidak membagikan semua dalam bentuk deposito atau dalam bentuk deposito sebenarnya. Dalam bentuk pembagian dividen, tapi dia tahan untuk yang tadi untuk kegiatan ekspansinya untuk pengembangan usaha yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, ada namanya managing current asset and liabilities, itu ada beberapa cara sebenarnya. Ada namanya risk and return trade off, sorry. Ada namanya the advantage of current asset versus long term liabilities, itu return, dan ada disadvantage current versus long term liabilities, itu risk. Jadi di sini saya akan gambarkan sedikit kalau kita bicara tentang yang namanya the risk return trade off. Jadi trade off itu artinya satu pengorbanan yang apa ya, secara harfiahnya teman-teman bisa cari di Google sih, cuma saya jelaskan gampangnya itu gini. Trade off itu adalah tindakan di mana kalian melakukan tindakan A, kalian harus mengorbankan tindakan yang lain atau tindakan B. Jadi itu saling bergantian. Otomatis kalau melakukan tindakan A, saya nggak akan bisa melakukan tindakan B. Itu adalah trade off. Jadi opportunity-nya hilang. Ketika kalian bicara, aku sudah melakukan tindakan A, Pak, otomatis kalian tindakan B tidak bisa lakukan. Keuntungan dari tindakan B tidak akan kalian dapatkan. Kalian hanya mendapatkan keuntungan dari tindakan A tadi. Itu adalah trade-off sifatnya. Terus advantage of current assets, current and liability, long-term liabilities, return. Dari sisi returns, ada keuntungan ketika kalian bicara tentang hutang. Jadi kalau bicara hutang itu kan ada namanya return ya. Return itu dalam artian kok hutang itu ada returnnya Pak? Karena gini, kalau bicara antara hutang itu kan ada sifatnya hutang yang produktif sama hutang non produktif atau hutang yang sifatnya konsumtif. Hutang yang baik ketika dia punya return yang baik adalah hutang-hutang yang sifatnya produktif. Artinya kalian berhutang ke teman kalian nih, saya hutang ya 1 juta. Oh buat apa? Iya ini saya buat untuk beli saham A karena sahamnya lagi bagus nih. Nah itu namanya utang produktif. Artinya kalian digunakan untuk proses mendapatkan yang namanya return ke depannya atau mendapatkan keuntungan di depan. Hutang non produktif konsumtif kalian memberi sesuatu yang mungkin di situ ada gunanya tapi lebih sifatnya jangka panjang. Jadi ada sifatnya lebihnya keuntungannya ada tapi keuntungan jangka panjang. Makanya di situ ada namanya yang sifatnya current yang saat ini kita butuhkan untuk kegiatan operasional day to day. Ada yang sifatnya long term. Long term itu dalam artian saya pinjam dengan jangka termin yang lama dan jangka pengembalian saya juga lama, tetapi saya mendapatkan manfaatnya juga bertahap atau jangka panjang. Terus ada disadvantage, ada namanya risiko. Jadi risiko itu adalah ketika kalian meminjam itu dalam pinjaman yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang itu punya risikonya masing-masing. Risiko pinjaman jangka pendek itu adalah biasanya pinjaman yang sifatnya untuk kegiatan usaha atau kegiatan tadi saya bilang tentang kegiatan day to day activity atau operational activity. Jadi biasanya itu sifatnya adalah ketika kalian gini, saya contohkan, ketika kalian punya perusahaan nih, perusahaan pengadaan, tiba-tiba uh, ada kalian mendapatkan yang namanya tender dari perusahaan A. Nilainya besar, tapi kalian tidak punya modal sebesar itu. Otomatis kalian harus melakukan yang namanya pengadaan dengan cara yang lain, atau kalian meminjam uang untuk melakukan pengadaan tadi. Itu ada risikonya, itu sifatnya jangka pendek. Risikonya adalah, biasanya kalau sifatnya jangka pendek, kalian itu punya risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Otomatis mereka memberikan bunga itu biasanya lebih besar. Tetapi kalau utang jangka panjang, biasanya dengan termin yang semakin panjang, otomatis dia resikonya akan semakin sedikit, periode pembayarannya panjang. Otomatis biasanya dikenakan oleh bunga yang relatif lebih sedikit. Tetapi juga di situ otomatis resikonya juga kalian tetap ada namanya risiko default, itu gagal bayar itu pasti ada. Tetapi
untuk mengganti yang namanya uang pinjaman atau pinjaman tadi, kalian juga harus mengeluarkan dana yang lebih besar. Karena sebagai peminjam, kalian akan dikenai bunga yang lebih panjang. Dan biasanya bunga itu kan ada yang namanya bunga flat, ada bunganya yang mengikuti yang namanya SBI atau suku bunga Bank Indonesia. Terus SBI-nya naik, ya otomatis bunganya naik. SBI-nya turun, otomatis suku bunganya bisa turun. Tapi rata-rata mereka itu menetapkan suku bunga itu tidak jauh dari suku bunga dasar, suku bunga fixnya itu. Apakah bisa bayar di bawah bunga? Bisa terjadi, tapi jarang sangat terjadi. Otomatis kalau ketika naik dia akan naikkan, ketika turun dia sebisa mungkin tidak menurunkan yang namanya bunga tadi. Itu adalah risiko dalam meminjamkan yang namanya current asset dan liabilities. Terus di sini pada intinya dalam managing the current asset and liabilities ini kalian harus mengetahui bahwa berapa ketersediaan aset saya yang bisa dikonversikan untuk menjadi kegiatan usaha atau berapa aset saya yang bisa dikonversikan untuk kegiatan usaha yang sifatnya lebih produktif tadi. Oke, di sini ada namanya hedging principle. Jadi gini teman-teman, kadang kita dalam bidang usaha itu kan membutuhkan yang namanya hedging atau lindung nilai. Untuk apa? Untuk melindungi nilai dari investasi kalian. Ketika kalian bicara, aku menghedging suatu investasi, berarti kalian sudah mempertimbangkan yang namanya inflasi, deflasi, dan yang ada risiko-risiko yang sifatnya global maupun nasional itu bisa kalian mitigasi dari situ. Dan hedging principle applied to working capital management, di situ ada namanya temporary investment, ada permanent investment. Dari sisi temporary investment, itu adalah yang biasanya kita melakukan namanya current assets that will be liquidated and not replaced within the years. Jadi memang kalau temporary itu sifatnya kan hanya sementara. Jadi kalian menggunakan current asset itu akan dilikuidasi dan tidak akan digantikan dalam waktu itu. Jadi kalian sudah lepas saja. Contoh kalian mempunyai vehicle atau mempunyai kendaraan perusahaan yang sifatnya tidak digunakan, kalian bisa jual langsung untuk mendapatkan modal untuk perputaran kegiatan usaha yang lain. Itu sifatnya temporary. Kalau beda dengan permanen. Kalau permanen itu long term. Jadi dia lebih sifatnya adalah ketika kalian mengambil atau meliquid suatu aset kalian untuk kegiatan usaha, kalian harus melakukan periodisasi. Dan kalian melihat 1 tahun ini saya tidak bisa mengembalikan, tidak. Kalau 1 tahun ini saya tidak bisa mengembalikan, berarti saya harus menetapkan ini di tahun ini. Saya akan menambah yang namanya inventaris untuk perusahaan saya. Jadi sifatnya seperti itu. Terus classification of the firm source planning-nya ada sifatnya dia spontaneous dan temporary financing. Kalau temporary investment karena sifatnya dia temporary, jadi sifatnya spontan. Terus temporary financing. Kalau permanen itu tipenya dia permanent financing. Jadi sifatnya ada long term liabilities not due and payable within a year and equity financing. Jadi itu ada long term liabilities. Jadi contohnya term loan, notes, bonds, itu adalah pinjaman-pinjaman yang tidak dibayarkan pada saat itu juga, tapi dibayarkan dengan terms atau condition yang sesuai yang sudah ditetapkan, termin yang sudah ditetapkan. Nah, contohnya kalau kalian bicara tentang ini di sini spontaneous financing, contohnya ada trade credit, inventories, account payable dan lain-lain. Itu adalah ketika kalian bicara tentang tunggakan-tunggakan yang harus kalian selesaikan. Contoh di situ ada namanya wage payable. Nah, itu adalah yang kalian harus bisa atur di dalam yang namanya spontaneous financing. Nah, itu nilai. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan teman-teman terkait yang namanya short term and long term financing forecast. Jadi pertama kalian harus melakukan yang namanya forecast terlebih dahulu. Setelah itu kalian menentukan tipe dari kreditnya seperti apa. Jadi pertama kalian harus tahu kebutuhan kalian apa, kegiatan usaha kalian apa, kebutuhan biayanya berapa, otomatis kalian akan menentukan, pendanaan saya dari sisi mana. Dari sisi pendanaan itu tadi kalian harus menemukan yang namanya return and risk-nya, resikonya, atau pengembalian dan resikonya itu seperti apa sih. Untung ruginya buat saya ketika saya meminjam
atau saya meminjam dalam pinjaman jangka pendek dan jangka panjang itu apa. Nah, itu kalian harus benar-benar analisis dan kalian bisa mengestimasikan dalam bentuk rupiah. Kalau kita di Indonesia kan kita dalam bentuk rupiah. Kalian harus bisa mengkonversikan suatu resiko itu dalam bentuk rupiah. Karena itu lebih uh, intrinsik, bukan ekstrinsik. Dia lebih sifatnya tertulis, bukan tersurat saja. Kalau tersurat itu sifatnya kan awang-awang ya. Itu tidak kurang baik kalau dalam sisi keuangan. Mungkin saya bisa sampaikan teman-teman, mohon maaf jika ada salah dan kurang dari saya. Jika ada pertanyaan nanti mungkin teman-teman bisa langsung di chat group ataupun WA langsung ke saya. Mungkin itu saja saya bisa sampaikan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.